sedang memahami satu situasi hari-hari kehidupan ini, kalau kita mau lihat dengan cara pandang firman Allah atau makna rohani, sebenarnya ada apa dengan kota ini? Kota ini ada begitu banyak orang percaya, tapi kota ini dia mengalami goncangan sudah lebih dari 1000 kali. Pasti ada maksud Tuhan, bukan kebetulan. Memang alam ini memang gejala-gejala alam, inilah natural, sesuatu yang alami. Tetapi sesuatu yang alami itu Allah pakai ya, untuk mengingatkan manusia yang hidup di dunia ini. Kita tidak tahu mengapa begitu lama. Jarang di dunia ini ya, dalam satu hari bisa sampai sekian kali. Dan sudah berjalan hampir 2 bulan. Sejak 2 Januari goncangan ini dimulai sampai hari ini. Ada apa dengan gereja Tuhan di kota ini? Ada apa dengan orang-orang percaya di kota ini? Kita baca dengan apa yang terjadi di grup-grup di media. Pasti ini ada sinyal dari langit untuk kota ini. Jangan anggap enteng. Ya, untuk kita perbaiki. Tidak usah kita suruh orang lain bertobat. Tapi mulai dari diri pribadi. Perbaiki. Ya, ada apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, ada statement yang menjadi pergumulan dari seorang hamba Tuhan. Yang pertama di mana dia katakan keselamatan adalah sesuatu yang paling dibutuhkan manusia. Keselamatan adalah sesuatu yang paling dibutuhkan manusia. Tetapi kini artinya hari-hari ini telah menjadi sesuatu yang paling tidak dicari manusia di dunia. Betapa bodohnya manusia kalau dia tidak menyadari harus dia butuh keselamatan, tetapi dia tidak cari. Betapa bodohnya manusia. Ya. Tulisan itu lanjut lagi, dia katakan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang paling berharga. Tetapi kini telah menjadi sesuatu yang paling tidak bernilai oleh manusia. Heran, manusia tidak rasa pentingnya keselamatan. Satu ketika saya layani di sebuah gereja di Jayapura. Keluar dari gereja masih di samping halaman. Mama punya HP berbunyi. Bapak tanya, mama dari siapa? Mama bilang, tidak tahu. Ini bisa saja nyasar orang telepon atau salah connect dan segala macam. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Saya mau ajak supaya kita belajar bagaimana hidup hari ini. Ya. Coba mari kita buka Lukas pasal 4. Supaya kita tahu hari-hari perjalanan hidup ini. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca sama-sama ayat 13. Baca sama-sama ayat 13. 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan saya bicara dari mimbar yang kudus. Iblis menunggu waktu yang tepat. Dari halaman baru saja mereka ibadah. Sudah beberapa waktu lalu
ketika saya selesai dari ibadah di salah satu gereja Tuhan di kota Jayapura. Sekretaris jemaat itu teman kami, saya satu bangku dengan dia di SMP di Abepura. Dari halaman itu, Bapak mulai, siapa itu yang telepon itu? Mama bilang, Bapak telepon kembali kalau Bapak mau tahu. Saya tidak tahu. Tapi iblis, dia cari waktu yang tepat. Saya terlalu percaya sebagai hamba Tuhan. Saya belajar strategi setan. Pasti dia membisikkan di telinga suami itu. Kau punya istrinya ada apa-apa. Padahal istri sudah sangat jujur. Bapak telepon kembali supaya tahu siapa penelpon. Bapak Ibu tahu Lukas pasal 4 tadi ayat 13. Iblis menunggu waktu yang tepat. Terjadi percecokan dari bait Allah sampai ke tempat kos mereka. Mereka itu dari luar kota Jayapura. Mereka sedang mengambil S1 di Uncen untuk S1 untuk keperawatan. Mama dan Bapak ini masih muda. Cecok. Iblis dia pakai kesempatan. Iblis pakai kesempatan. Bapak sudah tidak terkendali. Setan yang kendalikan. 8 lubang. Mama mati di hari Sabat. Waktu keluar dari ibadah. Ini yang saya mau bilang. Tidak dijamin setiap hari Minggu Anda masuk gereja, Anda hidup dengan kekuatan Allah. Tidak dijamin. Tidak dijamin. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengerti, yang mau hidup mengenal Yesus sebagai pribadi, yang adalah Tuhan, dialah yang kuat untuk bertahan di dalam kehidupannya, menghadapi situasi apa saja. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sedang membaca bagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus bagi orang-orang di Korintus. Kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh orang-orang percaya di gereja Korintus ribuan tahun yang lampau. Jangan-jangan ada kesalahan kita juga di hari-hari kehidupan. Dari bacaan kita ayat 17 sampai 34 kita mendapat gambaran bagaimana Rasul Paulus mengkritisi persekutuan orang-orang percaya di jemaat Korintus pada waktu yang lampau. Ayat 17 sampai dengan ayat 22. Bagaimana Paulus dia mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang percaya. Walaupun mereka hidup di dalam persekutuan sebagai gereja. Coba lihat bacaan kita tadi. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Digambarkan ya. Tadi kita sudah baca. Kamu datang untuk bersekutu, tetapi apa yang terjadi? Ya, digambarkan bagaimana itu. Coba lihat ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Ya, tentu mabuk di sini bukan berarti minum mabuk ya. Sebab kalau ada orang perjamuan dan mabuk pasti dia mati di tempat. Pasti. Tapi yang dimaksud dengan mabuk ini dia bahasa Yunani ya, bahasa menjelaskan, bahasa asli Alkitab menjelaskan. Mereka itu orang yang makan kenyang sampai ada yang lapar. Karena tidak punya makanan, tapi yang punya makanan dia makan untuk diri sendiri. Dia tidak perlu orang yang kekurangan. Sehingga Paulus pakai istilah mabuk. Karena
kenyang sekali. Ya. Masa bodoh dengan yang hadir. Masa bodoh dengan semua yang sama-sama merayakan perjamuan kudus. Nanti mulai minggu depan kita masuk sengsara yang pertama. Sudah masuk minggu-minggu sengsara. Ya. Ada 7 minggu kita akan rayakan sengsara Tuhan. Dan sesudah 7 minggu kita masuk di mana Tuhan Jumat Agung, kemudian Yesus mati. Ya. Sebenarnya hari ini kita sudah bicara tentang perjamuan. Dan nanti kita rayakan perjamuan kudus pada minggu sengsara yang terakhir. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kemudian digambarkan di dalam bacaan bagaimana merayakan perjamuan kudus ayat 23 sampai 25. Dan di dalam perayaan inilah Paulus dia mengutip peristiwa yang terjadi dengan para murid waktu Yesus ada di malam terakhir sebelum besoknya dia ditangkap. Dan kita tahu sejarah Yesus dia ditangkap, dianiaya, kemudian dia mati di kayu salib. Paulus bilang apa? Sebagaimana bacaan 23, 24, 25, 26. Coba lihat Alkitab. Baca kembali ayat 27. Baca sama-sama ayat 27. 3. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya? Betapa penting perjamuan kudus. Oh, di Papua ini begitu banyak orang-orang yang sudah sidi jemaat. Tapi waktu perayaan perjamuan kudus, di manakah engkau? Jujur. Padahal hanya 3 bulan sekali merayakan perjamuan kudus. Tapi umat Allah mengabaikan perjamuan kudus. Mudah-mudahan di rayon percetakan orang-orang itu tidak ada. Kalau kita sudah sidi jemaat, hanya 1-2 jam dalam 3 bulan sekali. Masa kita tidak bisa ambil perjamuan kudus? Bertobatlah. Karena kita rasa kita tidak butuh Allah. Alkitab sedang bicara hal yang begitu mendasar dari karya pengorbanan anak Allah. Yesus. Dia menderita dan kemudian dia mati tergantung di kayu salib. Tapi manusia di dunia ini, ya, atau tidak usah jauh di dunia di mana jemaat pengharapan begitu banyak ribuan orang setiap perjamuan kudus. Apakah 100% yang sidi jemaat ambil perjamuan kudus? Alkitab bilang bagaimana mereka tidak menghargai karya pengorbanan anak Allah. Saya berharap yang di jemaat kita di rayon percetakan tidak boleh ada itu orang-orang seperti itu. Karena dia merasa dia tidak butuh Allah. Ya? Padahal Rasul Paulus dengan sangat mendasar menjelaskan bagaimana gambaran dari pengorbanan anak Allah digambarkan di dalam bacaan kita tadi. Lihat Alkitab kembali ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, dia berkata apa? Baca sama-sama. Menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku. Roti itu adalah lambang dari tubuh Yesus.
Ya, setiap kali orang percaya makan roti itu yang GKI merayakan 3 bulan sekali. Ya, waktu kita ambil roti dan mulai makan, Alkitab katakan bahwa kita sedang memperingati ya, bagaimana tubuh Yesus yang diserahkan untuk mati di kayu salib. Tapi di Papua memang dong terlalu berani dengan Tuhan. Tapi mudah-mudahan kita di rayon percetakan tidak ada orang-orang itu. Sebab saya takut hukuman akan turun. Ya, jangan main-main dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian ayat 25 bilang apa? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, cawan itu melambangkan anggur yang ada di cawan, melambangkan darah Yesus anak Allah. Roti melambangkan tubuh. Ya? Jadi benar-benar tubuh dan darah habis hanya untuk rayon percetakan. Engkau mengalami pengampunan dan jaminan keselamatan. Ya? Memang luar biasa hari ini seluruh GKI di tanah Papua kita bicara tentang perjamuan kudus. Mungkin ada maksud dari gereja ini untuk menyiapkan persiapan kita menyambut hari di mana Tuhan dia akan mati dan kemudian dia bangkit. Kita bicara tentang masa-masa raya penderitaan. Nanti tanggal 19 hari Minggu depan kita sudah mulai minggu sengsara yang pertama. Waktu berjalan begitu cepat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita mengerti karya penebusan anak Allah. Saya mau ajak kita dengan tenang untuk mengerti ya, apa itu karya Tuhan yang menyebabkan terjadi sebuah pengampunan dosa bagi manusia. Ya. Tanpa pengampunan dosa, ya, manusia tidak akan dapat bertemu dengan Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita tahu tragedi Taman Eden. Kita sudah tahu. Sejarah mulai dari kita jadi anak sekolah minggu sudah diajarkan bagaimana peristiwa besar Adam dan Hawa, nenek moyang manusia jatuh ke dalam dosa. Itu kita tahu semua. Ya. Hubungan manusia dengan Allah putus. Karena keberdosaan itu. Ya. Itu sebabnya tidak ada lagi jalan. Tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang turun. Saudara dan saya, kita tidak bisa berjuang untuk memenuhi standar Allah. Tidak ada satu manusia yang layak. Coba buka Roma pasal 3. Mari buka Roma pasal 3. Roma pasal 3. Kita baca ayat 23, umat Allah baca ayat 23. Pelayan ayat 24, Bapak Ibu Saudara baca ayat 23 dari Roma pasal 3 dan Pelayan ayat 24. Sama-sama 23. 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini sejak kita masih sekolah minggu sudah kita tahu
Kejatuhan di Taman Eden menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka anak Allah dikorbankan untuk datang menebus manusia. Dari sekolah minggu kita sudah belajar. Karena itu pentingnya peringatan penderitaan anak Allah dengan merayakan perjamuan kudus. Tapi sayang sekali, ribuan orang tidak merayakan perjamuan kudus. Itu ada. Saya tidak tahu perjamuan kudus yang terakhir, Bapak Ibu yang hari ini hadir. Ada yang kalau tidak mengambil perjamuan kudus, kenapa? Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak semuanya waktu itu rayakan perjamuan kudus. Karena di perjamuan kudus itulah kita belajar mengerti pengorbanan anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan perjamuan kudus, maka terjadi pertumpahan darah, memperingati pertumpahan darah. Darah dari siapa? Darah dari anak domba Allah. Mengapa terjadi pertumpahan darah? Supaya ada pengampunan. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan darah yang dilakukan oleh anak Allah, itu menyebabkan Allah tidak ingat lagi dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Luar biasa karena kasih Tuhan. Sampai dia tidak ingat lagi apa yang kita perbuat. Hanya karena dia begitu mengasihi rayon percetakan. Kita punya dosa mau besar, mau lebar, mau gelap, mau macam-macam apapun. Tuhan, dia tidak pernah ingat lagi. Karena darah itu telah menghapus semua dosa dan pelanggaran. Itu hebatnya. Coba kita buka Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Mari buka Alkitab. Coba baca sama-sama. Yohanes pasal 8. Bagaimana terjadi pengampunan dosa sehingga jangan lagi melakukan. Pengampunan itu Allah tidak menghitung. Baca sama-sama ayat 11. Yohanes 8. 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, itu kasih Allah yang luar biasa. Pengampunan terjadi. Kalau zaman perjanjian lama, itu ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau waktu itu kau berbuat dosa, api turun dan hangus. Selesai. Tapi sampai hari ini, kalau dalam keterbatasan sebagai manusia, kita bisa saja tergelincir. Tapi kasih Allah tetap siap untuk pengampunan. Hanya karena ada darah dari anak Allah. Sehingga waktu perempuan ini ketangkap dan bersinah. Ini cerita di dalam Yohanes pasal 8. Tuhan tidak menghukum wanita itu, perempuan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Hari ini dari mimbar ini juga kita diingatkan untuk pendeta, majelis jemaat, dan semua saudara dan anak-anak bahkan jangan berbuat dosa. Cukup. Karena kita sudah diampuni. Berusahalah menyenangkan hati Allah. Supaya kita lihat bagaimana hidup ini dipelihara. Luar biasa. Allah tidak ingat lagi pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya. Ya, karena dia begitu mengasihi kita. Sampai dia rela. Padahal Alkitab bilang apa? Kita ini harusnya
mati di dalam hukum Allah, ya. Penderitaan kekal, ya. Roma pasal 5, buka Alkitab, ini buka. Kita sampai jam 12 baru kita pulang. Karena ini bicara tentang perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Roma pasal 5. Mari baca sama-sama ayat 9. Sama-sama ayat 9 kita baca Roma pasal 5, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oh Bapak Ibu, kita tidak bisa lari dari murka Allah. Hari ini sudah ada jutaan orang yang menderita. Ya, mereka mati di luar iman dan mereka menderita. Jutaan, terlalu banyak. Ya, kita tidak bisa lari dari hukuman Allah, murka Allah. Tidak bisa. Sebagai pendeta, saya harus mengingatkan jemaat dan pribadi saya sendiri. Kita harus jaga hidup ini. Jaga hidup. Semua kita tidak bisa lari dari hukuman murka Allah. Ya. Karena itu berusahalah untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya. Dan karena itu gereja selalu mengingatkan 3 bulan sekali kita adakan perjamuan kudus, perjamuan kudus. Tidak lain untuk merenungkan karya penebusan anak Allah yang mati di kayu salib. Untuk mengingatkan. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pengampunan dosa yang terjadi yang dimulai dengan pengorbanan darah anak domba Allah, ya, itu disebabkan karena saudara dan saya berdosa, tetapi karya penebusan Allah, Allah tidak ingat lagi dosa-dosa pelanggaran kita. Dia bebaskan kita dari hukuman murka Allah yang kekal. Dan dia mengangkat kita dalam status sebagai anak-anak Allah. Hari ini kita hidup dalam status sebagai anak Allah. Tuhan mau bagaimana hidup kita. Memuliakan dia, menyenangkan hatinya. Menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak. Tadi saya naik dari situ, begitu banyak orang. Saya mau berteriak, kenapa kau cuci pakaian di hari Sabat? Senin sampai Sabtu tidak ada hari buat cuci kan? Ini percetakan punya. Majelis kunjungi, doakan, kasih ingat. Jangan main-main dengan Allah. Anak-anak kecil tadi banyak, kamu tidak sekolah minggu? Mereka jawab, tidak. Kenapa? Saya tanya. Tidak bisa jawab. Lari. Harus diingatkan. Penyesalan datang terlambat. Ini penderitaan kekal. Penderitaan kekal. Jangan main-main. Ya. Tuhan sudah terlalu baik. Dia rela menderita, mati. Sayang kalau hidup ini kita tidak sungguh-sungguh berjalan pada jalan Tuhan. Ya. Terlalu mengerikan. Mimbar-mimbar gereja jangan hanya menidakbobokkan umat Allah. Jangan hanya memberitakan hal-hal yang indah, berkat-berkat dan sebagainya. Tetapi lupa untuk mengingatkan bagaimana kekudusan hidup itu. Disitulah salah gereja yang hanya hadir untuk menyenangkan manusia atau umat Allah dengan hal-hal yang indah tanpa mengingatkan rahasia yang sebenarnya. Alkitab selalu mengingatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itu mari
kita pulang dari persekutuan ini, ya, bagaimana dari perayaan perjamuan kudus yang diingatkan hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Allah, ya, hidup sebagai satu persekutuan. Kami dua waktu gempa-gempa, tadinya sudahlah Tuhan, apapun mau terjadi, terjadilah. Tidak perlu lari keluar dari kamar kalau kami lagi tidur. Ya sudah, jadilah. Ya. Tetapi kemudian merenungkan, masih ada banyak orang yang harus kami ingatkan mereka. Saudara, sudah lebih dari 1000 kali gempa. Ya, yang terakhir yang menggoncangkan sampai terjadi banyak. Ya, bahkan ada kematian itu 5,4 skala Richter itu baru 5,4. Kalau 6, kalau 7 seperti di Turki, ya, habis. Jayapura punya bangunan-bangunan yang, ya, kadang-kadang tidak jujur membangun rumah yang ukurannya ini ternyata, ya, hanya untuk kepentingan sehingga korupsi lah dan segala macam, maka mutu dari bangunan-bangunan itu kita tidak tahu. Beberapa menit lagi, jam lagi, besok kita tidak tahu gempa itu masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Tidak ada cara lain. Hanya bisa meminta pertolongan Allah. Tidak ada cara lain. Ya. Pastori di bawah itu sudah retak, lari. Saya punya ruangan kerja dari plafon sampai retak. Ya sudah, mau apa? Kalau memang mau rubuh-rubuh. Tapi itulah keadaan hari-hari. Mari pulang dari persekutuan lebih serius dengan Tuhan. Dialah pengawal kita, dialah penjaga kita. Ya. Dialah yang dalam keadaan apapun dia bisa mampu selamatkan saudara dan saya. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya dia rela mati di kayu salib. Kasih dan kuasanya itu hari ini dia tawarkan kepada kita. Sesungguhnya sudah ribuan tahun yang lampau. Tapi hari ini diingatkan kembali. Orang-orang tua, kalau kita tidak bisa berkhotbah, kita tidak bisa apa, berdoa bisa. Atau nasihati anak mantu, cucu, anak, bisa. Kasih ingat. Hidup ini terbatas. Hari ini kita belajar tentang sebuah makna perjamuan kudus. Itu tidak lain kita merenungkan karya pengorbanan anak Allah di kayu salib. Lagi-lagi kita diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sisihkan waktu banyak berdoa. Boleh kerja, boleh mencari, itu sudah bagian dari hidup. Tapi cuma 5 menit, 10 menit, atau setengah jam, tidak bisakah dalam satu hari kita berikan waktu untuk Tuhan? Dengan doa, baca Alkitab. Halo? Tidak ada waktu ya? Sibuk ya? Roh Kudus menolong Bapak Ibu untuk merenungkan hidup ini. Amin. Amin.